Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan saya Cindy Indah Pratiwi, biasa dipanggil Cindy, NIM 056166922, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas pertama dari mata kuliah basis data, yaitu membuat Entity Relationship Diagram atau IRD dari sistem akademik perguruan tinggi. Baik, sekarang kita sudah akan melakukan praktikum dari pembuatan IRD dari sistem akademik perguruan tinggi yang menjadi tugas pertama dari mata kuliah basis data. Berikut tugas pertama, yaitu pembuatan IRD dengan tahapan sesuai panduan yang ada di e-learning Universitas Terbuka dan buku materi pokok basis data itu sendiri. Di tugas pertama ini, contoh kasusnya yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Di sini kita akan membuat IRD sesuai tahapan-tahapan dari buku materi pokok. Yang pertama, sesuai dengan buku materi pokok, yaitu kita dalam pembuatan IRD-nya, praktikumnya kita menggunakan aplikasi YED Graph Editor yang sebelumnya sudah saya download. Pertama, kita membuka dulu aplikasinya terlebih dahulu untuk kita dapat selanjutnya membuat dari IRD sistem akademik perguruan tinggi sesuai kasus yang sudah diberikan. Kita klik new document. Ini palette yang bisa digunakan, tapi di sini kita akan menggunakan khusus yang IRD ya, atau Entity Relationship. Oke, di sini kita dokumen baru. Sebelumnya tahapan-tahapan pembuatan IRD sesuai BMP basis data atau buku materi pokok, yaitu tahapan pertama kita mengidentifikasi atau menetapkan entitas yang terkait dari suatu kasus atau suatu sistem yang ada. Di sini saya akan menggunakan Word ya, untuk kita memudahkan kita untuk mencatat poin-poin dalam tahapan-tahapan dari pembuatan IRD ini. Tahapan pembuatan IRD adalah yang pertama, kita menentukan atau menetapkan entitas terkait dari suatu kasus atau suatu sistem. Dari kasus yang ada, ini kita dapati ada entitas mahasiswa, entitas mata kuliah, dan entitas dosen. Jadi kita mendapati 3 entitas ya di sini. Jadi kita catat terlebih dahulu. Entitas sesuai kasus. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua mata kuliah, yang ketiga dosen. Oke, kita
dapati 3 entitas. Sekarang kita terapkan di aplikasi Graph Editor. Kita pilih ini khusus entity. Kita sesuaikan. Oke, sorry. Kita sesuaikan terlebih dahulu peletakannya supaya lebih rapi ya. Oke. Sesuai yang sudah kita identifikasi, itu kita dapatkan tes pertama yaitu mahasiswa. Yang kedua mata kuliah. Yang ketiga adalah dosen. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah kita menentukan atribut atau field atau unsur dari entitas yang ada. Dari entitas yang sudah didapatkan sebelumnya atau ditentukan ya. Oke. Sesuai dengan entitas, berarti kita ada 3 entitas yang akan kita tentukan atributnya. Yang pertama, kita tentukan atribut dari entitas mahasiswa dulu ya. Yang pertama, entitas mahasiswa. Atributnya adalah bisa NIM, yaitu nomor induk mahasiswa. Ini sebagai primary key ya. Atau di sini saya singkat menjadi PK saja. Lalu yang kedua bisa nama, selanjutnya bisa tanggal lahir, selanjutnya mungkin bisa alamat. Yang kedua, entitas mata kuliah. Atributnya mungkin bisa kode mata kuliah. Ini juga sebagai PK ya, dari entitas mata kuliah. Yang selanjutnya mungkin nama mata kuliah itu sendiri. Selanjutnya mungkin bisa SKS. Yang ketiga, entitas dosen. Kita tentukan atributnya juga. Yang pertama bisa mungkin nomor induk nomor induk dosen, atau kita singkat saja jadi NID. Nomor induk dosen ya. Ini juga sebagai PK. Ini hanya kode ya. Selanjutnya mungkin bisa nama. Nama dosen. Selanjutnya bisa alamat ya. Oke, kita sudah dapatkan atribut dari ketiga entitas. Selanjutnya kita akan terapkan di aplikasi Graph Editor. Di sini dari simbol atau yang bisa kita gunakan untuk palet yang pembuatan IRD, yaitu kita pertama pilih ini yang khusus atribut ya. Ini atribut. Kita dapati dari mahasiswa tadi ada 4 atribut. Jadi kita ambil 4 ya. Kita rapikan terlebih dahulu.
kita ganti sesuai atribut yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah NIM ya, yang kedua nama, yang ketiga tanggal lahir, yang keempat alamat. Selanjutnya kita koneksikan dengan entitasnya untuk kita ketahui bahwa ini adalah atribut dari entitas mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke atribut dari mata kuliah. Yang sudah kita dapati, atribut mata kuliah ini ada 3 ya, yaitu yang pertama kode mata kuliah, ini sebagai primary key-nya. Yang kedua nama mata kuliahnya, yang ketiga ini SKS ya. Selanjutnya kita koneksikan dengan entitas mahasiswa agar diketahui ini adalah atribut dari entitas mata kuliah. Baik, selanjutnya kita akan membuat atau meletakkan atribut di entitas dosen. Di dosen kita mendapati ada 3 atribut ya. Kita sesuaikan terlebih dahulu agar terlihat lebih rapi ya. Di sini kita atributnya NID atau nomor induk dosen yang menjadi primary key juga. Ini nama dosen ya. Atribut yang ketiga adalah alamat. Oke. Seperti yang tadi, kita koneksikan dengan entitas dosen agar diketahui bahwa 3 atribut ini adalah atribut dari entitas dosen. Baik, selanjutnya adalah kita kembali ke tahapan pembuatan IRD ya. Yang ketiga, karena kita sudah menentukan atribut, yang ketiga kita mengidentifikasi kembali atau menetapkan hubungan relasi dari himpunan entitas yang ada dengan origin key-nya atau kunci tamunya ya. Atau origin key-nya. Di sini kita menetapkan hubungan relasi ini, kita menggunakan matriks ya. Kita buat matriksnya. Di sini saya menggunakan tabel karena ada 3 entitas. Di sini kita menggunakan 4x4. Yang pertama di sini untuk entity-nya atau entitas ya. Entitasnya di sini mahasiswa yang pertama, yang kedua mata kuliah, yang ketiga dosen. Di sini juga mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Baik, di sini hubungan relasi mahasiswa dengan mahasiswa tidak ada ya.
Jadi di sini kita ubah saja supaya tanda bahwa ini tidak ada ya. Kita beri warna abu-abu saja. Oke, selanjutnya mahasiswa dengan mata kuliah sesuai kasus yang ada. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi di sini kita bisa, mahasiswa bisa mengambil, atau bahasa yang lebih enaknya kita gunakan meregistrasi saja ya. Mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah. Kita rapikan terlebih dahulu ya. Kalau mahasiswa dengan dosen tidak ada ya, sesuai kasus yang ada. Hubungan-hubungan ini kita dapati dari kasus yang ada. Karena di kasusnya sudah terinci, maka dari itu kita bisa dapatkan atau identifikasi dari hubungan relasi dari himpunan entitas yang sudah ada ya. Lalu mata kuliah dengan mahasiswa tadi sudah meregistrasi, berarti mata kuliah diregistrasi ya. Mata kuliah dengan mata kuliah tentu tidak ada karena dia entitas yang sama. Mata kuliah dengan dosen, mata kuliah diajar. Mata kuliah diajar oleh dosen. Kalau dosen dengan mahasiswa juga tidak ada, kita beri tanda warna abu. Dosen dengan mata kuliah, dosen mengajar ya. Mengajar. Di sini dosen dengan dosen entitas yang sama, tidak ada hubungan ya. Sorry. Di sini kita dapati bahwa hubungan relasinya yaitu meregistrasi dan mengajar ya. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan dosen mengajar mata kuliah. Selanjutnya kita terapkan ke aplikasi YED Graph Editor. Untuk relasi kita menggunakan ini ya, sesuai dengan petunjuknya relationship. Ada dua relasinya. Di sini meregistrasi. Di sini hubungannya mengajar ya. Setelah ditentukan hubungan relasi, yang keempat kita menentukan derajat kardinalitasnya atau relasinya ya. Yang keempat kita menentukan derajat kardinalitas atau derajat relasi sesuai matriks yang ada. Di sini sesuai dengan kasusnya dapat kita simpulkan. Yang pertama, banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah. Di sini kita dapati bahwa derajat kardinalitasnya yaitu banyak ke banyak. Oh ya, sebelumnya untuk kita ketahui bersama derajat kardinalitas itu derajat kardinalitas itu ada
1 ke 1 atau 1 to 1 ya. Sorry. Ada juga 1 ke banyak. 1 ke banyak, 1 ke banyak atau banyak ke 1 ya. Ada lagi banyak ke banyak, yaitu M, biasa disimbolkan dengan M berbanding N. Di sini kita dapati dari kasus yang ada, mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil juga banyak mata kuliah. Di sini banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah, berarti ini derajat kardinalitasnya banyak ke banyak ya. Yang kedua, dosen sesuai dari kasus yang ada di sini, setiap mata kuliah hanya bisa diajar 1 orang dosen. Berarti hubungan derajat kardinalitasnya mata kuliah dengan dosen ini yaitu mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 dosen saja. 1 mata kuliah di sini meregistrasi, selanjutnya mengajar ya. Mata kuliah dengan dosen, 1 mata kuliah satu mata diajar 1 dosen. Selanjutnya 1 dosen, berarti ini 1 ke 1 ya. 1 dosen dapat mengajar minimal 1 mata kuliah, berarti 1 dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Artinya kita sudah dapat menentukan derajat kardinalitas dari hubungan relasi dari entitas yang ada ya. Di sini banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah dan minimal 1 mata kuliah tadi ya. Satu mahasiswa dapat mengambil 1 mata kuliah. Yang kedua, mata kuliah dengan dosen. 1 mata kuliah ini tadi diajar oleh 1 dosen saja. 1 dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Selanjutnya kita terapkan di aplikasi YED Graph Editor. Ini sesuai dengan yang sudah
kita tentukan sebelumnya. Di sini ada dua relasi ya, meregistrasi dan mengajar dari tiga entitas yang ada. Selanjutnya kita menentukan atau membuat derajat kardinalitas atau derajat relasi dari entitas yang ada, dari relasi yang sudah kita tentukan juga sebelumnya. Di sini satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya dapat diajar satu dosen. Artinya kita dapat menggunakan ini ke sini. Semoga rapi ya ini ya. Seperti tidak lurus. Oke. Ini banyak ke satu ini. Oke. Yang ini banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah, minimal satu ya, minimal satu mata kuliah. Ini sudah kita sampai pada tahap penentuan derajat kardinalitas. Selanjutnya di sini karena sesuai tahapan kita, tahapan kelima ini adalah kita melengkapi himpunan relasi dan himpunan derajat kardinalitas dari entitas yang ada. Di sini jika ada relasi atau kardinalitas yang banyak ke banyak, M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi entitas baru dengan atribut primary key dari entitas yang saling terhubung. Di sini didapati yang banyak ke banyak adalah mahasiswa, entitas mahasiswa dengan mata kuliah ya, dengan relasinya yaitu meregistrasi. Jadi meregistrasi ini kita akan menjadikan sebuah entitas baru, yaitu mungkin bisa kita buat menjadi registrasi mata kuliah atau registrasi MK dengan atributnya yaitu primary key dari entitas yang saling terhubungan yaitu NIM dan kode MK. Selanjutnya juga kita akan menentukan juga derajat kardinalitas yang sudah kita akan lengkapi ya. Selanjutnya kita akan langsung praktek di aplikasi ED Graph Editor. Di sini berarti kita hapus ya.
kita ganti menjadi entitas, yaitu registrasi MK. Atributnya ada 2, yaitu NIM dan kode MK. Kita hubungkan ke entitasnya, lalu kita menentukan derajat kardinalitasnya. Di sini sesuai yang tadi, dia kalau banyak ya, sekarang kita sudah selesai dalam pembuatan IRD dari sistem perguruan tinggi sesuai tugas pertama dari mata kuliah basis data dengan 5 tahapan yang sesuai dengan buku materi pokok basis data atau dari sistem e-learning. Berikut hasilnya, yaitu kita dapati kesimpulan ada 3 entitas. Yang pertama adalah mahasiswa, mata kuliah, yang terakhir adalah dosen dengan atribut yang ada, lalu dengan relasi dan derajat kardinalitas yang sudah kita tetapkan sebelumnya menjadi suatu entity relationship diagram dari suatu perguruan tinggi. Semoga dari pembuatan entitas ini kita dapat menambah ilmu dan mengeksplor hal baru untuk kedepannya kita dapat mengimplementasikan dalam tugas akhir maupun dalam pekerjaan kita sehari-hari, agar kita lebih dapat merincikan dan menentukan unsur-unsur apa yang kita butuhkan dalam suatu sistem dan menentukan basis data yang ideal untuk sistem kita. Terima kasih telah mengikuti praktikum basis data yang sudah dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia hasil dari tugas pertama saya, yaitu praktikum IRD Sistem Akademik Perguruan Tinggi mata kuliah basis data. Semoga apa yang sudah saya kerjakan ini menjadi bermanfaat dan awal langkah untuk mendalami lagi basis data. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus semangat dan eksplor hal baru. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Bye!